Penyelesaian tidak pernah selesai. Kasus di Indonesia korupsi sangat kronis. Bahkan dapat dikatakan oleh KPK sendiri, rilisnya 51% adalah di daerah korupsinya. Retreat yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo untuk pembinaan, pengawasan yang sudah dilakukan oleh Kemendagri maupun Itjen maupun APIP ternyata tidak berjalan maksimal, dan kita bisa melihat lebih fatalnya lagi dinyatakan korupsi sudah mulai merembes lebih jauh, yaitu ke desa. Ada pengawasan dari partai politik, karena dalam kasusnya Sudewo itu kita juga tidak bisa melepaskan bahwa Sudewo ini adalah dari Gerindra. Dan Sudewo ini lepas dari jeratan impeachment di daerah, tapi malah kena dalam kasus korupsi. Yang terjadi adalah penangkapan OTT, dan permasalahan itu nggak akan pernah bisa selesai. Mau berapa banyak kasus yang diselesaikan OTT, tapi nyata-nyatanya seperti apa yang dikatakan oleh Bursa Nubi, jangan-jangan seluruh bupati di Indonesia memang korupsi semua. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Said Iskandar Syah di kanal YouTube Oret dalam program Said. Tema kali ini kita akan membahas tentang maraknya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Bersama saya dengan Bang Efrija, pengamat dari Citra Institute. Iya. Halo Bang Efrija, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Pak Said. Bang Efrija, ini terkait dengan OTT KPK terhadap kepala daerah kembali terjadi. Waktu akhir tahun kan kita tahu di Tangerang, kemudian di Kalimantan, dan di Bekasi. Sekarang ini Bupati Pati, Pak Sadewo, dan Wali Kota Madiun Pak Maidi. Iya. Gimana Bang melihat fenomena ini? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, ada dua hal yang saya rasa ini bisa dikatakan bukan sebuah prestasi, tapi juga sebuah miris bagi negara ini. Dikatakan kita sangat mengapresiasi KPK, ya memang KPK itu sejak eranya Pak Jokowi sempat dilemahkan melalui revisi UU KPK, namun dalam perkembangannya KPK tetap bisa bekerja dengan maksimal melalui OTT. Hanya saja OTT ini tidak serta-merta kita merasakan bahwa ini adalah kerja keras KPK yang patut diapresiasi. Namun kita juga harus melihat kenyataannya penyelesaian tidak pernah selesai. Kasus di Indonesia korupsi sangat kronis. Bahkan dapat dikatakan oleh KPK sendiri, rilisnya 51% adalah di daerah korupsinya. Dengan sebanyak 1.666 perkara, 854-nya adalah korupsi yang terjadi di daerah. Dan kalau kita melihat lagi kenyataannya, di 2025 dan 2026, ini sekitar 8-10 orang pejabat eksekutif di daerah yang malah terjerat korupsi. Dan pertanyaannya, apakah mereka ini sudah benar-benar hanya karena integritas saja, atau memang ini ada hal yang menyangkut sistemnya di kita, sistem pengelolaannya, pengawasannya, dan segala macam. Dan ini yang saya rasa yang patut menjadikan pemikiran bagi kita, bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Karena kita juga punya budaya EU pakai EU, dan inilah gambaran kenyataannya. Retreat yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo untuk pembinaan, pengawasan yang sudah dilakukan oleh Kemendagri maupun Itjen
maupun APIP ternyata tidak berjalan maksimal. Dan kita bisa melihat lebih fatalnya lagi, dinyatakan korupsi sudah mulai merembes lebih jauh, yaitu ke desa. Ini memprihatinkan. Oke Bang, Abang melihat pemerintah Prabowo cukup serius nggak untuk memberantas korupsi? Jika dilihat apa yang terjadi dengan KPK, saya meyakini serius. Hanya saja keseriusan itu tidak bisa sekedar KPK dibiarkan melakukan OTT. Tapi bagaimana juga ada pengawasan dari partai politik. Karena dalam kasusnya Sudewo itu kita juga tidak bisa melepaskan bahwa Sudewo ini adalah dari Gerindra. Dan Sudewo ini lepas dari jeratan impeachment di daerah, tapi malah kena dalam kasus korupsi. Sebelumnya juga ada Bupati Aceh Selatan yang bermasalah dalam perilakunya kan, walaupun bukan korupsi. Dan ini artinya apa? Ada permasalahan yang tidak pernah selesai. Pendidikan politik, kaderisasi, pencarian pencalonan kandidasi ini bermasalah. Dan bermasalah inilah yang harusnya diselesaikan. Bahkan yang terjadi uniknya di negara kita adalah ada pembedaan antara satu adalah kader, satu adalah anggota partai. Ketika terjadi kasus korupsinya Noel, Noel itu dianggap bukan kadernya Gerindra, dianggap baru anggota partai Gerindra, tapi sudah dicalonkan di tingkat legislatif. Dan ini permasalahan yang saya rasa ini harus diambil alih oleh partai politik. Mereka harus berani menyatakan merekrut orang yang benar-benar terbaik, menjamin orang-orang itu terbaik, dan melakukan sebuah upaya yang terbaik, mencopot kalau dia bermasalah. Bukan terjadi impeachment, harusnya dijalankan malah yang terjadi proses tawar-menawar. Akhirnya diberikan kesempatan. Diberikan kesempatan malah masuknya ke posisi lebih memalukan, OTT KPK. Harusnya kemarin di impeachment lebih baik gitu kan. Oke, terus kalau Anda sendiri melihat apakah KPK yang sekarang ini bersungguh-sungguh untuk memberantas korupsi? Saya melihat KPK saat ini bersungguh-sungguh memberantas korupsi. Hanya persoalannya adalah KPK juga tidak mencoba untuk melakukan hal yang berupa pencegahan itu. KPK tidak berjuang untuk supaya mereka bisa tidak terkena korupsi. Makanya apa yang terjadi? Pernyataannya adalah apa yang dilakukan oleh KPK dengan berbagai hal yang dia keluarkan, misalnya Gatot Kaca Mesra misalnya, atau Idola. Ini mana pergulirannya? Di mana nilai-nilai itu? Padahal KPK menciptakan sebuah akronim-akronim itu supaya menghasilkan para pemimpin yang terbaik. Idola misalnya. Ada di dalam hal ini adalah integritas, dedikasi, objektif, loyalitas. Kemudian yang terakhirnya adalah A-nya itu adil. Tapi nyatanya apa? Mereka tidak bisa hadir di dalam hal tersebut. Mereka sebagai pemimpin tidak hadir di dalam hal untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Dan ini artinya apa yang dilakukan sosialisasi oleh KPK tidak berjalan optimal. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Kemendagri. Kemendagri punya Irjen. Dia punya Itjen juga di dalam. Tapi nyata-nyatanya apa? Dinyatakan bahwa karena posisinya dia di bawah gubernur, di bawahnya bupati misalnya, akhirnya terjadilah ewu pakewu. Dan akhirnya mereka berharap bahwa mereka itu independen. Nah harapan itu kenapa baru muncul sekarang? Kenapa nggak diciptakan? Kenapa nggak dilakukan? Dan bagaimana menghadirkan itu? Harusnya ya, bagaimana kita menciptakan 3 hal di dalam poinnya. Yang pertama adalah pengawasan melalui manajemen, manajerial, dari keuangan internal, kemudian pengawasan melalui internal, kemudian pengawasan melalui eksternal. Ini tidak berjalan semuanya. Akhirnya apa? Penindakan yang dilakukan oleh KPK. Yang terjadi adalah penangkapan OTT. Dan permasalahan itu nggak akan pernah bisa selesai.
Mau berapa banyak kasus yang diselesaikan OTT, tapi nyata-nyatanya seperti apa yang dikatakan oleh Bursa Nubi, jangan-jangan seluruh bupati di Indonesia memang korupsi semua. Dan penyelesaian ini harus ada terobosannya apa. Dan saya rasa diskresi-diskresi dari kepala daerah ini yang mulai harus dibicarakan untuk dikurangi. Jangan sampai kepala daerah benar-benar menyentuh ke ruang pribadi, ke ruang yang bisa terjadilah tawar-menawar kekuasaan itu terjadi, yaitu tadi regulasi pengaturan oleh sesuka hati dia, pengadaan barang sesuka hati dia, kemudian dalam hal sampai ke perangkat desa bisa diatur, dan ini sangat berbahaya. Sistem hierarki kita ini akan berbahaya jika tidak ada ketegasan. Oke Bang, rekam jejak KPK kan dari masa ke masa, sejak awal dibentuknya cukup fenomena ya. Banyak kasus-kasus besar yang dihasilkan, kemudian juga banyak uang negara yang diselamatkan gitu loh. Tapi lambat laun seiring sejalan dengan keluar undang-undang KPK yang terbaru, ada kesan pelemahan, kemudian dirubahlah polanya menjadi suatu pencegahan. Seperti yang tadi Abang bilang tentang idola gitu loh. Tapi nampaknya situasi masyarakat memang merindukan situasi yang dulu gitu loh. Banyak hal yang besar yang harus diungkap gitu loh. Karena memang nyatanya pada sistem politik kita atau banyak terjadi hal korupsi yang kronis gitu. Bagaimana tanggapan Bang? Memang KPK ini harus benar-benar menunjukkan bahwa dia itu selain independen, benar-benar bisa menyelesaikan korupsi ini. Jangan sampai KPK ini akhirnya menjadi komisi pemberantasan korupsi, tapi sifatnya kalkulator saja. Dia bersifat menjelaskan secara kuantitatif berapa perkara yang diselesaikan. Adanya di legislatif, di eksekutif ada berapa. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana pencegahan pengadaan barang dan jasa? Bagaimana pencegahan soal regulasi? Bagaimana pencegahan soal perangkat desa, perekrutannya? Dan kebijakan-kebijakan ini saya rasa ini yang tidak bisa dihadirkan. Harusnya KPK ini memang semestinya mencoba untuk bekerja sama dengan Kemendagri maupun dengan lembaga-lembaga Inspektorat Jenderal misalnya, ataupun lembaga-lembaga terkait untuk menjelaskan apa yang mesti dilakukan, perbaikan apa yang perlu dilakukan. Artinya, orang-orang berbicara bahwa KPK itu harusnya melakukan pencegahan. Namun, bagaimana KPK mau melakukan pencegahan? Kalau KPK saja kita lihat tidak ada upaya untuk terobosan. Dia membuat sebuah usulan, aturan, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Malah yang ada adalah KPK ditarik dan terbawa dengan suasana permasalahan korupsi di daerah adalah permasalahan karena berbiaya mahal pilkada. Tapi mereka tidak berbicara lebih jauh. Tidak sekedar pilkada, karena dalam prakteknya kebijakan, keputusan, kewenangan, kekuasaan yang dipunyai para eksekutif daerah yang besar inilah yang semestinya mulai dibicarakan bagaimana mereka diperkecil ruangnya, adanya pengawasan terhadap mereka, dan jangan sampai mereka merasa bahwa mereka ini menjadi raja-raja di daerah dan mereka merasa bisa balik modal. Dan saat ini kalau kita baca pergulirannya adalah perdebatan soal apakah korupsi ini karena pilkada sehingga pilkada ini karena money politik sehingga dibawa ke DPRD. Padahal kan tidak. Ini urusannya urusan bukan pilkada. Ini urusan bagaimana perangkat desa, perekrutannya dicampuri oleh bupati. Padahal bupati cuma sekedar mengetahui ataupun dia tidak perlu teramat dalam terlibat. Karena yang lebih tahu adalah di daerah, di desanya. Dan semestinya desa itulah panel-panel ataupun orang-orang yang terbaik yang disiapkan. Tapi ternyatanya kan tidak. Semua akhirnya bersifat
nepotisme. Dan inilah yang saya rasa KPK harus punya terobosan untuk itu. Jadi di Indonesia perkara korupsi bukan sekedar budaya korupsi saja atau budaya suap saja, tapi juga budaya yang hadir dalam bentuk ewu pakewu itu sendiri. Yang akhirnya apa yang dilakukan? Pengawasan sudah coba diturunkan, regulasi dijalankan, tapi manusianya tidak bisa diatur. Manusianya tidak bisa dioptimalkan. Dan ini kesalahannya. Dan ini saya rasa ketidaktegasan dari Kemendagri. Dan malah menjadi hal yang konyol, lucu, ketika Wamendagrinya itu menyatakan apalagi permasalahannya, padahal semuanya sudah benar. Sementara satu titik dia bilang, permasalahannya adalah ewu pakewu. Sikap santun kita. Dalam kasus korupsi tidak boleh ada kesantunan. Dalam kasus korupsi tidak boleh ada bahwa dia adalah orang baik. Dalam kasus korupsi tidak juga boleh ada bahwa dia dipolitisasi. Tapi dalam kasus korupsi kita harus bersama-sama. Dia korupsi, siapapun dia, mau calon capres sekalipun, korupsi, ya artinya diproses, bukan dibela, bukan dianggap politisasi. Dan inilah ketidakseriusan kita dalam memberantas korupsi, karena dimulai dari subjektif, tidak objektif itu sendiri. Oke, menurut Abang apakah KPK masih diperlukan saat ini? Saya rasa KPK saat ini diperlukan. Karena apa? OTT itu membuktikan bahwa tanpa KPK, apa yang terjadi nantinya? Perekrutan di desa. Lebih dahsyat lagi. Tanpa KPK, apa yang terjadi dengan kasus-kasus pengadaan rumah sakit di daerah? Rumah sakit di daerah yang dibutuhkan oleh masyarakat malah di sana fee-nya bermain. Berikutnya adalah kereta cepat, pembangunan kereta di sana yang di kasus Pati, dan ini berbahaya. Artinya apa? Pengadaan barang dan jasa itu tidak sekedar digital ternyata, tapi lebih dari itu harus ada pengawasan, harus ada keseriusan untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi kenapa porsi yang KPK sekarang malah lebih turun gradingnya, lebih pada hal-hal kecil gitu loh? Karena kenyataannya adalah kalau KPK melakukan sebuah penindakan yang besar, semestinya itu yang kita harapkan, tapi nyata-nyatanya mungkin saja KPK juga mengetahui bahwa mereka tidak didukung serius oleh pemerintah pusat. Mereka tidak mendapatkan dukungan yang optimal dari pemerintah. Dan mereka juga khawatir dengan serangan balik terhadap diri mereka. Kita bisa melihat dalam kasus cicak buaya, maupun dalam kasus Antasari Azhar. Kita bisa melihat, artinya apa? Para penjaga korupsi di KPK itu juga tidak punya nyali untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi dengan kasus Asto. Capek-capek KPK ataupun lembaga yang terkait menyelesaikan persoalan korupsi, ujung-ujungnya diselesaikan dengan cara itu tadi, intervensi akhirnya. Karena apa tadi? Subjektivitas kita melihat korupsi. Ujung-ujungnya apa? Perilaku koruptor malah ia menyatakan jangan korupsi. Ini kan aneh. Koruptor yang menyatakan jangan korupsi. Partai ini tidak bisa menerima perilaku korupsi. Tapi yang korup siapa? Dan kenapa dia malah tetap dipertahankan oleh partai itu? Karena rehabilitasi ataupun karena abolisi dan segala macam. Ini kan persoalan yang saya rasa tidak clear di kita. Akhirnya yang terjadi adalah itu. Itu pula yang membawa KPK menjadi kekhawatiran. Karena apa? KPK bermain ketika di level yang pusat. Pemerintah juga tidak bisa menjamin. Tadi dinyatakan bahwa Presiden Prabowo sangat-sangat serius untuk memberantas korupsi. Tapi nyatanya ada beberapa kasus kan yang kita tahu, yang contoh yang tadi Abang sebutkan, ketika kasus Hasto kita tidak tahu apakah ada bergening apa, tapi nyatanya kan upaya dari KPK menjadi sia-sia. sia-sia.
Iya, inilah yang saya bilang, keseriusan Pak Prabowo disertai juga dengan dirinya menimbang bagaimana respon masyarakat, bagaimana kondisi dari drama politik antara Pak Jokowi dengan pemerintah, dengan PDI Perjuangan. Dan menyelesaikan permasalahan itu akhirnya diberikanlah jalan keluar, rehabilitasi yang dipunyai oleh Presiden sebagai terobosan hak prerogatif. Nah, permasalahannya adalah ketika itu terjadi, apakah bisa negara kita tidak subjektif dalam melihat kasus korupsi? Kalau kita berbicara kasus korupsi misalnya, di Jakarta, tersorot misalnya Anies, apa bisa tidak akan diintervensi? Nah, ini yang saya rasa khawatir KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Karena apa? Kasus menteri saja Yakut itu sudah memberikan kekhawatiran, memberikan warning bagaimana akhirnya banyak upaya-upaya menurunkan ke mental dari KPK itu sendiri. Upaya-upaya penyelamatan terhadap Yakut. Dan hal-hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ternyata korupsi di Indonesia tidak sekedar tingkat di daerah, tapi di pusat lebih kronisnya lebih jauh. Bukan sekedar penyakitnya yang kronisnya, tapi bagaimana ketidakjelasan kita dalam melihat kasus. Jadi kita akhirnya menjadi mental yang sangat subjektif. Kapan kita mendukung, kapan kita tidak memberikan dukungan. Dan inilah yang saya rasa membuat KPK ciut untuk di pusat. Dia lebih punya nyali di daerah. Karena kalau di daerah, porsinya, ataupun gegap gempitanya, ataupun tekanan publiknya tidak sebesar di Jakarta. Kalau di Jakarta, KPK misalnya mau memeriksa Sudirman Said misalnya, dia akan banyak problema yang harus dihadapi, harus disiapkan. Meriksa Nadiem Makarim saja begitu beratnya dia. Dan artinya apa? KPK memang saya rasa perlu diperkuat oleh keberanian dari Pak Prabowo. Untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan kalau memang menteri-menteri di era Jokowi itu bermasalah. Biarkan KPK menerobos dan jangan diintervensi. Saya rasa Pak Prabowo bukan ketidaktegasan, tapi karena ada keterhubungan dengan pemerintahan yang lalu, keberlanjutannya. Inilah yang menyebabkan ia menjadi terkesan dilematis. Dilematis atau omon-omon? Saya rasa kalau di daerah dia tidak omon-omon. Tapi kalau di level pusat, bisa jadi dia dilematis dengan, ya omon-omon mungkin saja dilematisnya itu. Artinya dia serius, tapi pada dasarnya dia tidak berani. Ketegasan beliau dipertanyakan ketika berhadapan dengan para politisi partai politik, elit, dan tentu dengan Pak Jokowi. Itu dia benar-benar akan berhadapan. Karena keputusan menteri-menteri diambil Pak Jokowi itu pasti diketahui oleh Pak Jokowi. Dan ternyata bermasalah. Artinya, semestinya Pak Jokowi itu banyak dicari ataupun di pengadilan itu banyak dimintai keterangannya. Tapi kan ternyata tidak kan? Nah, ini yang kita bisa pelajari. Ternyata berbahaya memang kalau menyangkut pemerintahan sebelumnya. Karena mungkin karena melanjutkan pemerintahan sebelumnya. Kalau pemerintahan sebelumnya dilanjutkan dengan banyak kebobrokan, bisa jadi Pak Prabowo dianggap melanjutkan bobrok. Nah, stigma itu yang saya rasa dikhawatirkan juga oleh Pak Prabowo. Oke Bang, kita kembali ke KPK ya. Jadi artinya secara politik mungkin KPK main aman ya dengan OTT kepala daerah ketimbang elit pusat ya. Jelas, dia main aman. Karena banyak kasus di pusat yang bisa disorot tapi tidak berani. Contoh saja, CSR di DPR dalam kasus perumahan, orangnya sudah diketahui, tapi diproses masuk penjaranya belum.
Nah, ini kan artinya KPK ini sekedar bertaring di bawah, tapi tidak punya nyali di atas. Dan inilah permasalahan yang harus diselesaikan oleh KPK. Dan ia harus berani untuk membongkar kasus-kasus yang berada di level pusat. Kenapa? Karena kementerian itu, saya yakin, kasus-kasusnya akan lebih gila daripada di daerah. Akan lebih besar potensi kasusnya. Kita bisa lihat dari mulai gula, kemudian Nadiem Makarim, kemudian Yakut, dan saya yakin banyak keputusan-keputusan yang diambil dengan cara-cara yang dianggap bermasalah. Dan ini yang saya rasa KPK juga mikir-mikir kalau untuk menerobos ke sana. Karena apa? Ke sana itu artinya KPK harus buka kasus, harus berpolemik. Beda dengan OTT. Kalau OTT ketangkap tangan, selesai, dan sudah pasti dia bersalah. Tapi kalau membongkar kasus, itu berbeda. Artinya siap berpolemik. Siap berpolemik, siap untuk nyalinya diadu. Artinya keberanian dari para anti rusuh inilah yang saya rasa harus dibangun. Jadi bisa disimpulkan apapun yang dilakukan oleh KPK tentang OTT ini dalam rangka hanya memuaskan publik. Sementara pada sistem pemberantasan korupsinya kan hanya kasus-kasus kecil gitu. Iya, jelas kalau dianggap bahwa ini memuaskan publik, bukan hanya publik, tapi untuk menunjukkan bahwa KPK itu punya taring. Untuk menunjukkan bahwa KPK ini bernilai buat masyarakat, masih punya greget. Namun kalau ditanya apakah itu artinya apa yang dilakukan oleh KPK sia-sia, saya rasa tidak juga. Memang di daerah itu lebih sangat optimal untuk kesejahteraan masyarakat, karena lebih terkait langsung, berimplementasi dengan skala yang lebih kecil dirasakan oleh masyarakat. Namun kembali lagi persoalannya adalah, apakah persoalan korupsi itu cuma di tingkat daerah? Kalau berbicara antara tingkat daerah dan tingkat pusat, semestinya nyalinya KPK itu juga ada di tingkat pusat. Dan semestinya persoalan-persoalan di tingkat pusat ini lebih disoroti karena lebih mengerikan di tingkat pusat. Apalagi kita tahu pengelolaan ini sangat luar biasa. Tapi nyata-nyatanya KPK tidak berani. Contoh misalnya, bagaimana kasus dari Ketua Umum Projo yang tidak bisa dikejar kembali oleh KPK. Artinya polemik-polemik itu masih banyak. Dan akhirnya malah di tingkat pusat, apa yang dilakukan oleh KPK dengan berpolemik malah membuat nama orang menjadi buruk. Citra orang buruk karena tidak diselesaikan. Dan ini malah yang tidak baik sebenarnya. Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, banyak kasus-kasus yang terbawa dia. Tapi karena prosesnya tidak berjalan, karena juga ada banyak orang yang berkata ini adalah sebuah sikap ataupun sebuah kebijakan dari hukum yang dianggap asas praduga tidak bersalah, akhirnya mereka terbawa. Oke Bang, dalam hal mengambil suatu keputusan entah itu amnesti, abolisi, Presiden Prabowo selalu mempertimbangkan adalah bahwa suara rakyat atau sesuatu yang disuarakan rakyat itu. Sementara kan upaya-upaya KPK menjadi mentah gitu loh. Iya. Jadi seolah semangat serius memberantas korupsi, tapi tiba-tiba Presiden masuk mengintervensi dengan hak-haknya. Jadi ini memang inilah yang dibutuhkan ketegasan Pak Prabowo. Komitmen Pak Prabowo bersama rakyat, iya. Namun Pak Prabowo juga harus punya komitmen yang jelas bahwa ia tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kalau memang akhirnya orang-orang yang diproses ini adalah beririsan menjadi sumber konflik. Jadi Prabowo takut nih sekarang? Ya kalau dianggap
dia takut, tentu Pak Prabowo merasa tidak takut, tapi lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, berikutnya adalah persoalannya, ketika hal itu mau diintervensi, bagaimana kementeriannya? Harusnya kementerian itu benar-benar mempelajari. Bagaimana juga kejaksaannya? Harusnya juga mempelajari. Karena apa? Akhirnya yang kita tahu dalam SP3 maupun dalam kasus rehabilitasi ataupun abolisi, apa yang dijawab oleh mereka? Semua proses yang kami lakukan sudah benar. Semua proses yang kami lakukan sudah ditinjau. Tapi mereka tidak melihat akar permasalahannya. Kepercayaan masyarakat akhirnya bisa berkurang. Berkurangnya kepercayaan masyarakat ini karena dianggap ada intervensi pemerintah. Dan akhirnya, hal yang paling selalu diingat oleh masyarakat, ternyata abolisi, rehabilitasi maupun SP3 yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan slogan Pak Prabowo, memaafkan para politisi atau yang korup selama ia dianggap baik atau ada posisi tawar, dan ini tidak baik. Apakah tidak memperhatikan perasaan rakyat? Nah, ini gambarannya. Ia meninjau rakyatnya ini tidak dengan meninjau bagaimana kondisi negara. Jadi rakyat yang mana yang menginginkan rehabilitasi terhadap Hasto? Segelintir PDI Perjuangan saja. Rakyat yang mengharapkan adalah proses itu benar-benar berjalan dengan baik. Proses itu benar-benar terbaik. Ternyata di akhirnya diintervensi. Akhirnya pertanyaannya itu, yang dibawa rakyatnya mana? Seluruh rakyat atau sebagian saja? Ketika berbicara rakyat, pertanyaan berikutnya, kepentingannya yang mana? Kepentingan benar-benar negara atau kepentingan politik yang dibalut dengan mengatasnamakan rakyat? Nah, kalau kita berbicara bagaimana kondisi saat itu, kita bisa tahu bahwa Pak Prabowo menginginkan PDI Perjuangan masuk di pemerintahan. Menginginkan PDI Perjuangan bisa mendukung pemerintahan. Dan PDI Perjuangan juga nggak akan bisa kongres kalau Hasto tidak selesai kasusnya, tidak keluar. Dan dia juga akan bermasalah, PDI Perjuangan. Akan rapuh dan dianggap bermasalah dengan Pak Jokowi. Akhirnya yang terjadi itu tadi, intervensi. Yang tanpa disadari, bukan rakyat sebenarnya yang membutuhkan intervensi, tapi penguasa lah yang membutuhkan intervensi itu dengan mengatasnamakan rakyat. Dan inilah yang saya bilang, harus ada dasar kalimat yang jelas bahwa korupsi itu bukan sekedar menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau ada kerugian negara atau tidak, tapi ada kalimat dapat dalam tanda kutip merugikan ekonomi dan politik negara. Ini yang harusnya menjadi titik poin pemberantasan korupsi, bahwa korupsi itu terkait dengan dapat yang tanda kutip. Jadi bukan soal ada atau tidak ada, tapi ketika sudah bermasalah dalam prosesnya, ketika sudah bermasalah dalam pengadaan barang dan jasa, ataupun dalam rekrutmen, dan sudah terlihat kesalahannya, terindikasi, maka itu diproses. Karena korupsi bentuknya tadi, ada transaksi, ada upeti, ada markup, dan ada pemerasan. Dan keempat ini berjalan beriringan. Kasus Hasto adalah bentuk pemerasan. Bagaimana kasus-kasus itu berjalan. Dan ini yang saya rasa, definisi korupsinya saja sudah sesuai kepentingan semata, tapi tidak dibangun definisi yang bagaimana menyelamatkan wajah negara itu. Bagaimana menyelamatkan ekonomi dan politik negara. Baik, pemirsa Oret, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bang Efrija dari Citra Institute. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua.
Dan bagi yang ingin berkomentar, silakan berkomentar di kolom ini. Terima kasih dan sampai jumpa.